البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-babul hadi wasitun ba'dal mi'ah. Bab yang ke-161. Bab du'a lil mayyit ba'da dafnih. Mendoakan kebaikan untuk orang yang mati setelah dia ditanam. Wal qu'udi 'inda qabrihi sa'ah, dan duduk di dekat kuburnya, di sisi kuburnya sesaat. Lidu'a ilah, untuk mendoakan kebaikan untuknya. Wal istighfar, dan istighfar. Wal qiraah, atau punya tambahan ini tidak ada dalilnya, membaca Al-Quran di pekuburan. Baik. Al-hadisul khamis wa tis'un ba'da tis'imi'ah, 995. An Abi Amr wa qila Abi Abdillah. Maksudnya gitu ya, bukan, tapi enggak masalah Abu. Wa qila Abu Abdillah wa qila Abu Laila Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhuma. Memang beliau memiliki 3 kunyah: Abu Abdillah, Abu Laila, Abu Affan. Abu siapa tadi? Amr. Baik. Utsman ibni Affan radhiyallahu an, dari Bani Abdis Syams radhiyallahu an. Qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari penguburan jenazah, waqafa alaih, dia berdiri di atasnya. Tentunya bukan betul-betul menginjak kuburnya, tapi ya di dekatnya. Waqal, beliau berkata kepada para sahabat yang hadir di situ, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah pengampunan untuk saudara kalian. Wasalu lahu tasbit, dan mohonkan pengukuhan untuknya. Fa innahul an yus'al, karena dia sekarang ditanya. Rawahu Abu Dawud. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr, ini hadisnya hasan, disahihkan oleh Syekh Albani dan dihasankan oleh Syekh Mukbil. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya doa untuk orang yang mati bukan hanya sekali, bahkan di dalam sholat pun 2 kali ya, pada setelah takbir ketiga dan setelah takbir keempat. Adapun setelah salam Nabi tidak mengajarkan itu. Setelah dia selesai ditanam ada doa lagi, tapi Nabi sendiri tidak menyuruh semuanya angkat tangan, saya yang akan berdoa, kalian mengaminkan. Tak ada macam itu. Nabi menyuruh masing-masing mendoakan, bukan mengkomando. Nabi tidak menyuruh seperti itu, tidak mengatakan aminkan, saya yang akan berdoa. Tidak, masing-masing mendoakan. Istaghfiru li akhikum, mohonkanlah pengampunan untuk saudara kalian. Jadi ini perintah dengan pola jamak, menunjukkan semuanya memohonkan pengampunan, mengatakan Allahumma ghfir lahu dan seterusnya. Tidak masalah tatkala lafadznya tidak ditentukan, berarti ini umum, yang penting berisi doa pengampunan. Wasalu lahu tasbit, dan mohonkan untuknya kekukuhan, yaitu apa? Allahumma sabithu, misalkan sebagai pelaksanaan dari firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit, Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kukuh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Awal dari akhirat adalah alam kuburnya itu. Kemudian Nabi mengatakan fa innahul an yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang itu sedang ditanya. Ma'ruf di dalam hadis Al-Bara bin Azib, tatkala ruhnya dikembalikan, itu adalah dia mulai mendengar langkah kaki orang-orang itu mulai pulang. Jadi sudah selesai penanaman. Berarti jarak perjalanan dari sejak dia mati sampai menghadap Allah kemudian kembali, wallahu alam ada berapa jam itu, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Berarti apa? Sejak penanaman, sejak
rohnya dicabut sehingga orang-orang selesai menanam dia dan mulai pulang. Itulah masanya dia naik turun ke langit itu. Nah, setelah itu dia didatangi oleh 2 malaikat untuk ditanya. Hadis ini menunjukkan adanya fitnatul kubur, yaitu soalul mungkari wan nakir, pertanyaan di alam kubur, pertanyaan dari mungkar dan nakir. Dan ini ijma sebagaimana dinukilkan oleh Abul Hasan al-Ash'ari di dalam kitab beliau Risalatun ila ahli Saghr, dan disebutkan oleh Imam Ahmad sebagaimana dalam masail beliau, Masail Ishaq bin Ibrahim al-Andrani. Aku bertanya pada Abu Abdullah tentang begini-begini, disebutkan sampai apa? Soalul mungkar wan nakir, apakah kita wajib meyakini itu? Kata beliau, iya, wajib. Yang tidak meyakini itu dia Jahmi, karena orang-orang Jahmiyah memang mengingkari adanya pertanyaan di alam kubur. Termasuk siapa lagi? Yaitu Mu'tazili. Termasuk Mu'tazilah zaman sekarang adalah orang-orang Syiah Rafidhah, seperti dalam bukunya Husain Husain Badruddin Al-Husi itu. Dia menertawakan, dia mengejek tentang pertanyaan di alam kubur. Dia tidak yakin adanya pertanyaan di alam kubur. Dia Mu'tazili. Padahal hadis-hadisnya jelas menunjukkan Muslim akan setiap orang akan ditanya. Ada pertanyaan, apakah anak-anak kecil juga akan ditanya? Kata para ulama, dalil-dalil menunjukkan keumuman, maka anak kecil juga ditanya. Tetapi mereka akan diselamatkan. Walaupun ditanya, mereka akan diselamatkan. Mereka punya ilmu dari sisi apa? Di alam ruh mereka sudah tahu. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada mereka di alam ruh, bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka mengatakan tentu. Baik. Demi Rabb kami. Jadi mereka tahu itu. Walaupun mereka belum sempat hidup di dunia misalkan atau apa, belum sempat diberi pelajaran, tapi Allah Maha Baik tidak akan menyesatkan orang yang tidak layak untuk disesatkan. Dan juga dari hadis ini ada dalil bahwasanya apabila jenazah itu selesai untuk ditanam, disunnahkan, tidak wajib tapi disunnahkan untuk tidak langsung pulang. Tapi barang siapa ingin pulang boleh, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Battal, oleh Ibnu Hajar dan lain-lain. Tidak wajib menunggu sampai selesai semuanya. Tapi barang siapa mau menunggu sampai selesai, maka telah dipersiapkan pahala 1 qirat, selain qirat kalau dia ikut sholat tentunya. Berarti apa? Tunggu sampai selesai, kemudian jangan langsung pulang. Karena apa? Nabi mencontohkan waqafa alaih, tetap berdiri di situ. Dan juga sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr ibnul As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau kalian selesai menanam saya, maka duduklah di dekat saya semasa apa itu? Yunharul ibil, yunharul jazur, unta yang disembelih, wa yuqassam luhumuha, luhumuh, dan dibagi-bagi dagingnya. Lihat, mungkin perlu 1 jam atau setengah jam. Jangan kalian langsung pulang, kata beliau. Kenapa? Beliau mengatakan li asta'ni sabikum, agar aku merasa tenang dengan adanya kalian di sekelilingku. Tentunya ini ijtihad beliau, tetapi tidak masalah karena ada sisi-sisi pendalilan yang menguatkan ijtihad tadi. Tapi masalah berapa lama? Nah, ini sekitar ijtihad beliau. Perkirakanlah sampai masa sekian-sekian. Baik. Wa ufakiru ma uraji'u rusula rabbi, dan aku memikirkan apa jawabanku kepada utusan Rabbku, yaitu nanti akan datang utusan dari Allah untuk menanyaiku tentang pertanyaan di alam kubur itu. Jadi disunahkan untuk duduk-duduk sebentar. Kalau berdiri ya terserah, mau berdiri sebentar. Kemudian Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum, mohonkanlah pengampunan untuk saudara kalian. Ini menunjukkan disunahkan banyak-banyak memohonkan pengampunan untuk saudara. Ini min babi asy-syafa'ah, masuk dalam bab syafaat, dan juga demi kebaikan kita sendiri. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah, sebagaimana dalam hadis Ummi Darda dari Abi Darda itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang muslim secara rahasia itu dikabulkan. Wa ala ra'sihi malakun muwakkalun bih, di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi itu. Idza da'a li akhihi bi khair
Qala al-malakul muwakkalu bihi amin walaka bimisl. Kalau dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang ditugaskan tadi mengatakan amin, dan engkau mendapatkan semisal itu. Jadi ini keuntungannya kembali kepada kita juga. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan syafaat tadi. Jadi tidak rugi sama sekali, bahkan kita yang untung kalau mendoakan pengampunan untuk orang yang meninggal dunia tadi. Dan ini adalah pengulangan, karena kita sebenarnya sudah mendoakan pengampunan tadi pada waktu menyolati dia, bagi orang yang menyolati dia. Ternyata setelah selesai ditanam pun Nabi minta agar didoakan lagi, menunjukkan betapa perlunya orang-orang yang di alam kubur itu kepada doa kita. Amalan mereka telah terputus, tidak mampu memperbanyak amal soleh lagi, apalagi sampai memenuhi hajat-hajat orang yang menyembahnya. Nauzubillah. Mereka yang mereka yang memerlukan permohonan pengampunan dari kita kepada Allah Ta'ala untuk mereka. Makanya kita doakan seperti yang dikatakan oleh para salaf, orang yang mati itu ibarat gharib, orang yang tenggelam. Dia sangat memerlukan bantuan dari orang yang masih hidup dengan doa-doa dan sebagainya tadi. Dan kenapa yang dimohonkan adalah pengampunan, bukan keberkahan lah, atau bukan rezeki, bukan ketentraman. Karena memang inilah intinya. Yang ada adalah pahala dan dosa. Kita berharap agar dosa-dosa dia diampuni. Kita tahu dosa kita banyak, terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak manusia, terkait dengan hak kita sendiri, terkait dengan hak makhluk. Banyak itu potensi untuk memiliki dosa. Makanya doa terbaik untuk orang yang mati adalah yang Nabi contohkan, yaitu terkait dengan pengampunan, agar makin banyak dosa-dosa yang dihapuskan. Kalaupun dosa sudah terhapus, derajat dinaikkan. Makanya Nabi memilihkan istighfar, bukan yang lain-lain. Walaupun yang lain-lain boleh sesuai dengan contoh-contoh. As'alullah lana wa lakumul afiyah, keselamatan dan penjagaan. Tapi yang sering memang terkait dengan istighfar. Tatkala Nabi datang ke Baqi'il Gharqad, di akhir hayat beliau pun intinya memohonkan pengampunan lagi, bukan yang lain-lain. Padahal beliau tahu syuhada Uhud mereka dan juga beliau mendoakan pengampunan untuk syuhada Uhud. Padahal syuhada Uhud mereka sudah diampuni dosanya, tapi tetap Nabi memilihkan lafaz istighfar, menunjukkan ini ada nilai yang sangat khusus di dalam doa pengampunan itu. Kemudian yang kedua, wasalu lahut tasbih, dan mohonkan pengukuhan untuk dia. Dari sini tahulah kita bahwasanya kekukuhan itu bukan dari kita sendiri, bukan kehebatan jantung kita, jiwa kita, atau lidah kita, tapi ini dari Allah. Bahkan Nabi yang jiwanya sangat kokoh pun, kalau Allah tidak mengukuhkan, maka yang terjadi adalah sesuatu yang lain. Walaula ang sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami mengukuhkan engkau wahai Rasulullah, pastilah hampir-hampir engkau itu akan condong kepada mereka dengan kecondongan yang sedikit. Menunjukkan walaupun bukan condong yang banyak, Nabi diberi kekuatan, tapi tetap saja tanpa pengukuhan dari Allah, maka Nabi akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Apalagi yang bukan Nabi. Menunjukkan pengukuhan memang hanya di tangan Allah. Makanya Allah mengatakan yusabbitullahu alladzina amanu. Allah lah yang mengukuhkan hati-hati orang yang beriman, jiwa-jiwa orang yang beriman. Bukan mereka yang kokoh dengan sendirinya, tapi itu adalah dari Allah Ta'ala. Demikian pula di dalam peperangan, Rabbana afrigh alaina sabra Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami dan urusan kami yang berlebihan, dan kokohkanlah kaki-kaki kami, dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Betul-betul kekukuhan bukan karena kita, bukan kekukuhan jiwa kita, tapi karena Allah. Banyak orang yang bersombong, tapi tatkala perang betul-betul terjadi, malah dia segera mengungsi. Itu terlalu banyak. Menunjukkan bahwasanya pengukuhan memang hanya di tangan Allah. Makanya mereka diminta agar mendoakan kekukuhan kepada orang yang sudah mati ini, karena sekarang dia sedang ditanya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.